Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Ariandra dari kelas 10H, nomor absen 29. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep, prinsip, dan juga pendekatan geografi. Untuk konsep geografi, yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi ini berkaitan dengan letak atau tempat. Lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut yang bisa ditentukan dengan garis lintang dan bujur. Lokasi absolut ini bisa dikatakan sebagai lokasi tetap dan dapat ditentukan secara astronomis. Kemudian ada lokasi relatif yang berarti bisa berubah-ubah dengan dipengaruhinya oleh wilayah di sekitar lokasi tersebut. Kedua adalah konsep jarak. Jarak ialah pemisah antara dua lokasi. Jarak juga dibagi menjadi dua, yaitu jarak absolut yang berarti jarak sebenarnya dari titik A ke titik B, jarak ditarik garis lurusnya. Kemudian jarak relatif, jarak tersebut berdasarkan waktu, biaya, dan kecepatan untuk menempuh dari lokasi A ke lokasi B. Kemudian ada konsep keterjangkauan, ialah mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dilihat dari jarak, biaya, waktu, dan hambatan. Kemudian ada konsep morfologi yang merupakan suatu gambaran tempat yang ada di permukaan bumi. Kemudian adalah konsep pola, di mana konsep pola ialah persebaran fenomena di bumi atau di sebuah tempat. Kemudian selanjutnya adalah konsep nilai guna, ialah interaksi manusia dan lingkungan yang saling berhubungan antar sama wilayah. Kemudian ada konsep interaksi atau saling ketergantungan, adalah proses timbal balik antar beberapa wilayah yang menghasilkan fenomena, tampilan, dan juga masalah. Kemudian ada konsep diferensiasi area. Konsep ini mempelajari perbedaan fenomena geografis antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kemudian ada konsep keterkaitan antar ruang, di mana keterkaitan yang tersebar antara satu fenomena dan yang lain baik secara fisik ataupun non-fisik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis pendekatan geografi. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan ialah cara pandang yang menekankan pada lokasi atau tempat fenomena geosfer. Kemudian ada pendekatan lingkungan, ialah cara pandang yang berfokus pada aspek lingkungan fisik tempat fenomena geosfer itu terjadi. Kemudian terdapat pendekatan kompleks wilayah yang menjelaskan cara pandang kedua pendekatan antara pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan. Jadi perpaduan antara pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan terdapat pada pendekatan kompleks wilayah ini. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis prinsip geografi. Yang pertama adalah prinsip persebaran. Prinsip persebaran ini berkaitan dengan merata atau tidaknya fenomena yang tersebar, ya, fenomena alam ataupun fenomena manusia yang tersebar. Kemudian ada prinsip interlarasi, yaitu menjelaskan mengenai fenomena alam dan manusia yang saling berhubungan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya. Kemudian terdapat prinsip deskripsi, dan prinsip ini menjelaskan keterkaitan antara manusia dan lingkungan yang dapat dideskripsikan. Dan untuk yang terakhir adalah prinsip korologi, di mana prinsip korologi ini merupakan perpaduan antara prinsip persebaran, prinsip interrelasi, dan juga prinsip deskripsi. Jadi ketiga prinsip tadi saling berkaitan dan terdapat ataupun terkandung dalam prinsip korologi ini. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.